Hari ini aku akan mencoba menaklukkan Gunung Kelut. Gunung setinggi 1731 mdpl ini terkenal dengan jalurnya yang ekstrim. Di depan kami sudah menunggu tanjakan legendaris seperti ular tangga dan tembok ratapan yang katanya bisa bikin banyak pendaki menyerah. Tapi ada satu masalah. Ini adalah pendakian pertamaku seumur hidup. Wow. Dan tantangannya belum selesai, kami hanya diberi waktu sampai jam 12 siang. Kalau sebelum itu belum sampai puncak, kami wajib turun apapun kondisinya. Jadi pertanyaannya, apakah pendakian pertamaku akan berakhir di puncak atau justru berhenti di tengah jalan? Ayo kita buktikan, let's go! Oke, petualangan kita resmi dimulai. Dari base camp Via Karangrejo, kami harus menempuh perjalanan sejauh 8,3 km menuju pos 1 Garuda Yaksa. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor. Jam 6.32. Kira-kira sampai puncak jam berapa ya? Oke, nanti kita hitung. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 06.32 pagi. Dan di hadapan kami sudah berdiri gerbang pendakian Gunung Kelut Via Karangrejo. Dari titik inilah perjalanan menuju puncak benar-benar dimulai. Target pertama kami adalah pos 2. Kedengarannya memang sederhana, tapi setiap langkah setelah gerbang ini akan menguras tenaga dan waktu kami terus berjalan. Jadi tanpa membuang waktu lagi, ayo mulai pendakiannya. Dari pos 1 ke pos 2 Skarde 5, kami menempuh sekitar 500 meter dengan waktu sekitar 20 menit. Jalurnya masih cukup landai dan dipenuhi pepohonan yang membuat suasana terasa sejuk. Istirahat sih, Mas. Ya. Oke, kita sudah berada di pos 2 Gunung Kelut. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 3. Oke, kita lanjut. Perjalanan berlanjut ke pos 3 Mahesa Suro. Dari sini jalannya mulai menyempit. Oke guys, di sini kita istirahat dulu sebentar, minum-minum dulu, nanti kita lanjut lagi, oke? Kacang. Mas, kalau betul mas. Kita istirahat dulu di antara pertengahan pos 2 dan pos 3. Oke? Seperempat. Setelah beristirahat sejenak untuk mengatur napas, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa ratus meter kemudian, akhirnya kami tiba di pos 3 Mahesa Suro. Oke guys, sekarang kita sudah berada di pos 3 Mahesa Suro. Sampai di titik ini tenaga masih cukup terjaga. Tapi kami tahu jalur yang sebenarnya baru akan dimulai setelah melewati pos ini. Jadi tanpa berlama-lama kami langsung melanjutkan pendakian menuju tantangan berikutnya. Gimana? Keluh kesahnya? Wah, semangat, Mas. Semangat iki. Belum lelah. Ini sudah lelah dia. Saya lepok. Ini untuk pos 2 ke pos 3 jalurnya sangat cukup mendaki ya guys. Apa itu? Menanjak. Menanjak. Ya, lihatlah. Ya.
Oke guys, kita lanjut ke pos selanjutnya. Oke, ikuti kami terus di Landside. Oke guys, ini adalah spot buat kalian untuk berfoto-foto dengan pemandangan yang sangat epic. indah ini. Kalian bisa ada tempat duduknya di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Menurut informasi dari petugasnya tadi, jam 12 yang kita harus sudah turun. Jadi kita tidak boleh membuang waktu di sepanjang perjalanan ini. Kita manfaatkan semaksimal mungkin agar nanti di puncak sana mendapatkan view yang lebih bagus dan lama kita di sana. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Pusparani yang berjarak sekitar 800 meter. Disinilah medannya mulai terasa jauh lebih berat. Napas semakin pendek dan setiap langkah terasa seperti menguji seberapa besar tekad kami untuk terus melangkah. Setelah perjalanan selama beberapa saat, akhirnya kami tiba di pos 4 Pusparani. Pos ini memiliki area yang cukup luas dan datar, sehingga sering dijadikan lokasi camping oleh para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Kita sudah berada di pos 4 Pusparani. Di sana juga terdapat sebuah plakat mata yang bertuliskan mata air Dewi apa? Kuan Yin. Dewi Kali. Oh, Gili Suci. Gili Suci. Ini adalah area camp ya guys. Camp area di sini mungkin. Nah, di sini kan camp area di sini sangat luas ya di sini ya. Buat ngecamp juga nyaman. Menuju ke barat cari kitab suci. Ada kita yang mantan di Wow. Ini dia ya yang dijelaskan oleh pengelola Gunung Kelut tadi. Ini ada 2 jalur di sini, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dan ini ada plakatnya puncak, yaitu sebelah kanan. Nanti kalau kita sudah dari puncak mau turun, kita lewat sebelah sini. Oke, kita lanjut guys. Wah. Dan di sini jalannya cukup curam ya. Jadi buat kalian harus sangat hati-hati. Dan juga berpasir, ini licin sekali ini. Pasti ini sangat licin sekali ini. Wah ya, hati-hati ya. Lihat tuh. Awas ya guys. Tali ya. Awas. Ini juga terdapat tali kalau kalian ingin berpegangan. Ayo bantu. Wah. Wah, ini jalannya mulai nanjak guys. Seperti ini ya, jalannya berbatu dan menanjak. Ini sudah mulai menuju ke puncak Kelut. Ya. Buat kalian yang kesulitan naik, kalian bisa memakai tali yang sudah disediakan di lokasi ini ya. Ayo Dani. Jalannya cukup. Ayo teman-teman.
Bisa kalian lihat, inilah jalur setelah kami melewati pos 4 Pusparani. Dari titik ini semuanya mulai berubah. Jalur yang tadinya masih cukup bersahabat kini berganti menjadi tanjakan yang jauh lebih curam. Setiap langkah mulai terasa lebih berat, napas semakin cepat dan tenaga perlahan mulai terkuras. Tapi ini belum seberapa, karena di depan kami masih menunggu jalur yang jauh lebih menantang. Dan disinilah pendakian Gunung Kelut benar-benar menguji mental dan fisik kami. Hati-hati, hati-hati. Ini jalannya cukup curam, kalau yang ini lebih curam dari yang tadi. Cukup menguras tenaga guys. Tapi kemungkinan view-nya Indah ya. sepadan Ya. dengan treknya. Semoga saja ya. Pengalaman pertama cukup cukup melelahkan. Belum terlatih guys. Ini kah? Ini Alek. Oke. Ini kita sudah di Persiapan dulu guys. spot ikoniknya Gunung Kelut, yaitu sebuah tebing yang sangat menanjak sekali. Spot ular tangga ini guys. Ya, hanya bermodalkan sebuah tangga. Mungkin ada Tetangganya juga. dua tangga di sana. Lihatlah. 1, 2 di sana itu. Di sini juga view-nya sangat keren ya, guys. Lihatlah. Wow. Bagaimana view-nya di sini? Sangat bagus. Kita sebentar lagi mau melewati sebuah tanjakan yang sangat curam. Ya. Bagaimana kesannya? Apa yang mau Mungkin disampaikan? kita akan Peregangan. stretching dulu ya. Oke. Kita juga beruntung ya di sini dengan cuaca yang sangat cerah. Ini hari apa ya? Ini hari Jumat. Cuacanya sangat mendukung sekali. Minum dulu. Oke, kita akan lanjut. Oke, dari sini kita sudah mulai untuk mendaki anak tangga yang sangat curam sekali di Gunung Kelut. Wah, ini sebuah tantangan besar buat saya, apalagi saya adalah pemula untuk sebuah pendakian. Ini saya sangat pemula sekali. Lihat, namanya jalur ular tangga ya. Ini jalurnya cukup curam sekali. Bisa kalian lihat. Wah. Dan inilah yang dinamakan jalur ular tangga, salah satu jalur paling ikonik di Gunung Kelut. Tebingnya menjulang dengan kemiringan yang sangat curam, sehingga pengelola memasang tangga besi sebagai akses untuk membantu para pendaki mencapai bagian atas. Dari bawah, jalur ini terlihat begitu mengintimidasi. Setiap anak tangga harus dilalui dengan hati-hati, karena salah pijakan bisa membuat pendaki menjadi jauh lebih berisiko. Inilah momen di mana keberanian benar-benar diuji dan tidak ada pilihan lain selain terus naik. Wah, ini adalah ini sebuah tantangan buat kita. Sekarang giliran saya untuk menanjak ke atas sana. Wah. Ayo. Oh, kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Boleh amannya. Kanan.
Semangat. Oke, saya akan lewat sini. Hati-hati guys. Hati-hati. Ada dua pilihan di sini. Ada jalur tangga dan jalur batu seperti ini. Yang di sisi kiri saya adalah jalur tangga. Kalian bisa memilih ke salah satunya. Oke guys, medannya seperti ini. Di sisi kiri saya juga terdapat sebuah anak tangga yang bisa kalian lewati. Buat kalian yang takut susah atau takut terjatuh, kalian bisa lewat sisi kiri. Dan yang sisi kanan ini jalannya batu, cukup ekstrim sekali. Untuk Oleh dijaga. nawan-nawan. Wah, tapi view-nya benar-benar keren sekali ya guys di belakang saya, lihatlah. Wah. Wah. Hai bro. Weh, ojo bisa kamu lagi nih. Gimana? Wis, ben aja ngejak aku maneh rek. Oke guys, menurutku ini adalah jalan yang cukup melelahkan di sini ya, dengan trek yang berpasir, membuat kaki yang saat melangkah itu terasa sangat berat. Dan nantinya pas kita pulang, kita akan lewat sebelah sana, sebelah kiri sana ya. Itu adalah jalan kita untuk pulang. Oke, mungkin di sana adalah tempat berakhirnya penderitaan ini. Come on. Kayaknya sudah seperti zombie. Ini untuk drone pertanian. Di sini adalah tempat yang diberi nama Puncak Bayangan. Kalau dene kono di Sini ya. kono wong kok. Jadi kalau mau di puncak, di sana ada papan tulisan. Ya, ke sini kita turun, kemudian naik ke sana. Oke, semangat. Oke, untuk menuju ke puncak yang ada di sebelah sana, kita harus menuruni semua medan yang sangat terjal di sini. Jadi buat kalian harus hati-hati ya. Nandi. Awas jatuh. Waduh, awali aku. Oke guys, seperti ini ya medan untuk menuju ke puncaknya. Setelah kita tadi nanjak dengan medan yang berpasir, sekarang kita turun dengan medan yang cukup curam. Seperti ini, kita berpegangan dengan tali tampar. Ini sangat Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan dari sini kita sudah sebuah puncak Gunung Kelut yang cukup tinggi dari bawah sini. Sebentar ya, kita turun dulu. Di
Di sana itu adalah puncak Gunung Kelut. Kita akan menuju ke sana. Dan bisa kalian lihat di sebelah sana ada sebuah jalan, yaitu itu adalah jalan menuju ke wisata kawah Gunung Kelut sana. Di video kita sebelumnya kita sempat ke kawah ya, kita mereview di sana. Kawahnya begitu cantik sekali, berwarna hijau toska. Dan hari ini kita menjelajahi gunungnya, yaitu Gunung Kelut. Wah, lihat ya, bisa kalian lihat sedikit backlight karena mataharinya berada di atas kita. Ini kita sudah berada di Lembah Joto Suro. Nah, dia lembahnya. Oke guys, di sini adalah Lembah Joto Suro, yaitu lembah yang berada di Gunung Kelut. Nah, di sini anginnya cukup kencang sekali ya. Wah, tapi view-nya di sini itu benar-benar sangat indah sekali. Lihatlah. Wah, view di belakang saya. Wah. Dengan lembah-lembahnya Gunung Kelut yang sangat indah sekali. Di sana juga terdapat gugusan bukit-bukit dari Gunung Kelut. Wah. Ya, itu di sana puncaknya, dan kita masih harus mendaki ke beberapa spot ya. Ya guys, topi saya mau di sini karena anginnya di lembah ini cukup besar sekali. Oke guys, dari sini kita sudah mulai menanjak lagi ya. Nah, di sini medannya didominasi oleh batu. Apakah sudah kuklik? Apakah sudah terasa nyut-nyut? Sudah nyut-nyutan ini bos. Aduh. Oke, masih bisa lanjut? Semangat. Oke. Oke ya, kita lanjut. Lihat, kita pilih jalan yang sekiranya keras ya, jalan berpasir. Kalau kita memilih jalan yang berpasir, akan membuat langkah kita semakin lebih berat lagi. Oke guys, ini kita sudah berhasil melewati tanjakan yang pertama. Ya. Yang pertama tadi kita dari lembah, sekarang kita menuju ke sebuah puncak Gunung Kelut, dan masih kurang satu lagi tanjakan yang ini benar-benar cukup ekstrim ya. Saya tahu ini ini sangat menguji mental dan tenaga kita, sangat menguras tenaga kita ini ya di sini. Oke, di sini turun kemudian nanjak lagi. Terakhir kita menuju ke puncak Gunung Kelut.
tanjakannya cukup wow, cukup tinggi dan panjang dengan medan yang saya kira ini cukup sulit ya. Bisa kalian lihat. Wah. Oke. Tenaga kita akan diuji di sini guys. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke puncak Gunung Kelut. Ya. Bisa kalian lihat. Kita akan mendaki sebuah sebuah tanjakan yang sangat ekstrim, nggak tahu ya. Ini mungkin tanjakan apa namanya? Nggak tahu lah. Bapak ya. Ya, silakan. Oke. Oke, kita coba juga teman-teman biar cepat sampai ke puncak. Guys, kita Oke. ayo dia. Semangat. Oke, sekarang giliran saya untuk mendaki ke atas tebing ini ya. Dan akhirnya kami dihadapkan dengan rintangan terakhir sebelum mencapai puncak, yaitu tembok ratapan. Inilah salah satu spot paling ikonik di Gunung Kelut, sebuah tebing batu yang sangat curam dan menjadi ujian terakhir bagi setiap pendaki. Berbeda dengan jalur ular tangga yang sudah dilengkapi tangga besi, di sini tidak ada tangga sama sekali. Satu-satunya bantuan hanyalah seutas tali yang membentang di sepanjang jalur. Setiap langkah harus benar-benar diperhitungkan, karena medan berbatu yang terjal membuat kami harus ekstra fokus. Di titik ini, tenaga hampir habis, napas semakin berat dan rasa lelah mulai terasa. Tapi setelah melewati tembok ratapan, hanya tinggal satu tujuan yang tersisa, yaitu puncak Gunung Kelut. Aja. Jangan lupa sampah jangan sampai dibuang sembarangan guys. Ya, Harus dibawa kembali. karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Ya. Oke, kita lanjutkan ya guys. Yuk. Masih ada beberapa meter di sana Masih menunggu. yang masih menunggu tenaga kita untuk dikuras habis. Habis-habisan. Yuk. Kita lanjutkan. Ikuti kami terus di Landstyle. Sudah kayak semangat mereka ya. Sudah capek, Pak. Sudah capek dia. Sudah capek saya, Pak. Sudah capek bukan sudah semangat. Oke guys, sekarang kita sudah berada di puncak Kelut yang memiliki tinggi sekitar 1731 mdpl. Dan kalian ingin tahu view-nya seperti apa? Lihatlah ini. Wow. Keren banget guys. Ya guys, puncak Lembu Suro 1731 mdpl. Dan setelah bersusah payah melewati berbagai medan yang berat dan penuh tantangan, akhirnya kami berhasil menaklukkan puncak Kelut, atau yang dikenal sebagai puncak Lembu Suro, dengan ketinggian 1731 mdpl. Semua rasa lelah yang kami rasakan sepanjang perjalanan seolah terbayar lunas saat berdiri di titik tertinggi ini. Dari puncak terbentang pemandangan kaldera raksasa Gunung Kelut yang dikelilingi tebing-tebing yang menjulang tinggi, membentuk benteng alami yang begitu megah.
Tepat di tengahnya terlihat danau kawah berwarna hijau toska yang menjadi ikon Gunung Kelut. Warna airnya yang begitu mencolok berasal dari kandungan mineral vulkanik, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus mengingatkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang pernah membentuk gunung ini. Berdiri di atas sini membuat kami sadar, setiap tanjakan, setiap rasa lelah, dan setiap langkah yang kami perjuangkan benar-benar terbayar dengan pemandangan yang luar biasa ini. Momen seperti inilah yang membuat perjalanan mendaki bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang menikmati setiap proses untuk sampai ke sana. Alam memang memberikan pemandangan yang begitu indah. Namun, alam juga mengajarkan bahwa semua yang berharga selalu membutuhkan sebuah perjuangan. Karena keindahan terbaik bukanlah yang mudah didapat, melainkan yang berhasil kita raih setelah tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami mendaki Gunung Kelut hingga ke puncaknya. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan petualangan seru kami berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya hanya di Lain Style.